Jadi mereka langsung menutupi, memetakan diri dari pergaulan yang lain. Mereka langsung bilang sama aja. Tapi nyatanya apa? Saat mereka menutupi diri itu, ada orang-orang baru yang ingin mendatangi mereka, ingin merangkul mereka dari kejatuhan itu kan. Berteman dan bergaul itu dibutuhin nggak sih? Atau baikkah, burukkah, atau wajib gitu kita berteman? Atau kita mau sendiri aja gitu? Misal bagi kita dia ini pengaruh buruk, tapi nggak menutup kemungkinan bagi orang lain dia ini pengaruh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik aja dong. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat datang kembali ke podcast Ramadan tahun 2024 bersama Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Saya Yasmin Ataya sebagai host di episode kali ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan narasumber-narasumber yang Masya Allah. Nah, di sini kita perkenalkan ada Kak Fairuz Calisa Irawan. Hai. Dan ada Kak Andian Yaufaira. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan sharing-sharing tentang apa itu gaul. Nah, pastinya di sini pada gaul-gaul semua dong. Nah, baik teman-teman. Nah, ini kan dari anak kecil, mulai remaja hingga dewasa nih sering nih kita menggunakan kata gaul. Nah, mungkin dari kalangan pendengar tuh ada gitu yang belum tahu arti gaul sebenarnya. Tapi mereka tuh sering gitu menggunakan kata gaul tersebut. Nah, jadi apa sih sebenarnya arti gaul itu? Oke, terima kasih Yasmin untuk pertanyaannya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Yasmin, saya mau menyapa dulu nih teman-teman, adik-adik, ayah bunda, dan mali-malima yang sedang menyaksikan. Semoga puasanya terus semangat dan lancar ya. Nah, jadi sebenarnya arti kata gaul menurut bahasa Indonesia sendiri itu cara hidup dan berteman atau bersahabat. Tapi ada juga definisi lain kalau gaul itu semacam tren remaja yang lagi populer. Jadi kata gaul itu kan sekarang sering juga digunakan sebagai tolak ukur remaja tentang pakaian atau benda yang mereka gunakan ini lagi tren atau enggak sih. Tapi saya sendiri sebenarnya lebih setuju dengan definisi kata gaul yang menurut bahasa Indonesia. Karena orang gaul itu nggak harus ngikutin gaya hidup western atau mengikuti setiap tren yang ada atau muncul. Tapi yang penting itu orangnya bisa nyambung ketika diajak ngobrol, berwawasan yang luas, kritis atau berpikir sebelum bertindak. Terus bisa membedakan yang baik dan yang buruk untuk dirinya, dan yang pastinya gak lupa untuk beribadah. Masya Allah. Nah, di zaman sekarang tuh kan banyak tuh yang bersirkel nih. Apa sih pendapat kalian tuh tentang circle dalam pertemanan? Nah, itu kan pasti ada baik, ada buruknya juga nih. Nah, itu tuh menurut kalian gimana sih? Nah, jadi sebenarnya circle itu kan suatu sebutan untuk hubungan pertemanan yang terbentuk dari beberapa orang nih. Dan yang biasa masuk ke circle kita itu kan orang-orang yang emang kita anggap nyambung, cocok, frekuensi, dan emang udah nyaman aja gitu. Nah, jadi pas awal-awalnya itu pasti circle itu kan luas nih. Kita mungkin bisa masuk di lebih dari satu circle, terus mungkin anggota circle itu juga banyak gitu. Tapi seiring bertambahnya usia, kita itu biasanya semakin memilih-milih dalam berteman. Mungkin kita udah lebih pandai dalam menyortir teman. Jadi biasanya circle itu menipis atau berkurang gitu. Oke, berarti semakin kecil, semakin bertambah usia semakin kecil gitu ya. Oke. Nah, di dalam circle ini kan pastinya banyak orang yang berbeda-beda seperti sifatnya, pengaruh baik dan buruknya, dan masih banyak nih yang lain nih. Nah, itu tuh kalian pengaruh dalam kehidupan kalian tuh gimana gitu? Jadi contohnya tuh gimana? Kayak mungkin pengalaman kalian bisa diceritakan gitu. Untuk pengaruh pasti banyak lah ya. Yeah. Apalagi kan seperti yang dibilang Kak Fairuz juga kan pasti luas lah ya. Beberapa orang, nggak mungkin satu atau dua orang circle gitu kan. Pasti banyak, dan orang lain juga berbeda pasti kan. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suami baik, suami jahat gitu kan. Ada yang bermuka dua. Ya, banyak, bermuka tiga banyak tuh. Itu kayak emang selalu ada gitu. Nggak bisa kita hindari juga kan. Jadi di sini tugas kita masing-masing lah untuk menjaga diri kita masing-masing, untuk bisa mensortir gitu kan, apa yang bisa kita ambil untuk diri kita, apa yang bisa kita tinggalkan aja gitu. Jadi bukan, apalagi karena circle itu pasti orang-orang yang paling sering lah dengan kita gitu kan, sering beraktivitas bersama gitu, selalu lah pokoknya kan. Jadi gak ada kata gak mungkin untuk kita terpengaruh gitu. Pasti kemungkinannya sangat besar lah untuk kita terpengaruh gitu, baik dari gaya hidup, sudut pandang, pola pikir, dan banyak lainnya gitu kan. Jadi di sini tugas kita masing-masing lah untuk bisa memilih gitu teman-teman. Karena memilih teman itu sebenarnya harus sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang memilih teman itu jangan,
apalagi untuk orang-orang terdekat tuh sebenarnya memilih teman sangat-sangat penting gitu untuk orang terdekat kita. Oke. Berarti jangan lupa memilih teman ya. Oke. Nah, tadi kan kita tuh udah bahas tuh tentang berteman, bergaul, bersahabat, yang gitu-gitulah pokoknya. Nah, nah itu tuh menurut kalian berteman dan bergaul itu dibutuhin nggak sih? Atau baikkah, burukkah, atau wajib gitu kita berteman? Atau kita mau sendiri aja gitu, kayak nggak perlu orang lain, lonely, nothing special di dalam hidup, terus kayak cuman mengikuti alur aja gitu tuh gimana gitu? Bergaul itu penting, sangat-sangat penting gitu kan. Kayak orang-orang yang menanyakan itu kayak nggak perlu ditanyakan lah, pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan sebenarnya, karena sangat-sangat penting gitu. Karena kan kita juga makhluk sosial sebenarnya. Manusia itu butuh dukungan, butuh support, butuh orang lain, butuh bantuan dan rangkulan lah gitu kan. Mungkin banyak orang yang bilang aku nggak butuh bergaul, aku butuh sendiri. Mungkin entah banyak alasan juga lah yang misalnya dia bilang terbesit untuk memikirkan itu, entah karena dulunya dia punya teman dekat tapi dia dikecewakan dan lain-lain, kan banyak alasan, kita nggak tahu juga kan. Dan dia bisa mikir langsung terpikir di pikirannya semua teman tuh sama aja, semuanya fake gitu. Jadi nggak perlu kita ke teman gitu kalau semuanya kayak gitu. Jadi mereka langsung menutupi, membentengi diri dari pergaulan dan lain-lain. Mereka langsung bilang sama aja. Tapi nyatanya apa? Saat mereka menutupi diri itu, ada orang-orang baru yang ingin mendatangi mereka, ingin merangkul mereka dari kejatuhan itu kan. Tapi mereka udah membatasi diri. Nah, jadi kan akhirnya yang mau datang itu balik dong, nggak bisa masuk dong kan. Jadi kayak kalau mereka masih bilang mereka semua ratu sama aja, tapi mereka membatasi diri itu gimana logisnya kan? Nggak masuk akal gitu kan. Jadi kayak sangat penting gitu. Kalau kalian beribu-ribu alasan kalian bilang bergaul tuh nggak penting, itu sangat salah gitu. Kalian cuman maksudnya nggak memberikan kesempatan kepada yang lain gitu. Aduh. Jadi teman-teman semua, gaul itu bukan hanya hal yang mengikuti tren saja, tapi gaul itu juga lebih daripada itu semua. Bergaul itu adalah pertemanan dan juga persahabatan. Nah, kita juga harus memilih teman dan juga menjaga diri dalam pertemanan nih. Nah, kita juga masih ada kelanjutannya di part 2 untuk membahas apa itu gaul dalam Islam nih. Stay tune untuk part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Andi dan Kak Fairuz nih. Nah, tadi tuh kan di part 1 tadi tuh awalnya tuh udah tahu tuh maksud gaul sebenarnya tuh apa tuh. Nah, kalau dalam Islam tuh sebenarnya boleh nggak sih kita bergaul? Terus kalau yang diperbolehkan dalam Islam tuh gimana? Ada kriteria tertentu atau gimana gitu? Nah, mungkin kalau misalnya ada hadis bisa disertain dikit lah. Oke, jadi pada dasarnya Islam tuh nggak ada melarang kita untuk bergaul mengikuti tren ya. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada, syariat Islam kita tentunya kan. Jadi kalau ada budaya atau tren-tren gaul yang sudah mengusik atau apa nyenggol-nyenggol lah gitu, nyenggol-nyenggol Al-Quran dan As-Sunnah, itu nggak ada tempat lagi budaya itu. Langsung ke blacklist lah kan, cut off lah gitu kan. Jadi kita sebagai umat muslim jadilah orang-orang muslim yang gaul, tetapi tetap taat kepada syariat, taat kepada Allah, itu jangan melupakan agama lah gitu kan. Habis itu untuk pertanyaan yang hadis-hadis itu, ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda yang artinya mukmin yang bergaul dan bersabar kepada manusia lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar kepada manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat lah, sudah jelas Rasulullah lebih memprioritaskan, menghargai, menghormati orang-orang yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia itu daripada yang nggak bergaul. Jadi Rasulullah udah memprioritaskan loh. Jadi kita apa lagi gitu, apa mau ngapain lagi gitu kan? Jadi ceritanya kayak gitu kan. Apalagi Islam ini juga selain menyuruh kita bergaul juga belajar menjaga diri dalam bergaul itu. Jangan menjaga diri, membatasi gitu kan. Apalagi kan bergaul itu juga tentunya nggak semuanya baik kan, pasti ada pengaruh buruknya jadi gitu kan. Jadi ya, makanya Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga diri, apalagi untuk menghindari kayak kita terpengaruh ataupun kayak gara-gara bergaul itu kita bisa loyo ibadah dan lain-lainnya. Apalagi kita sering mendengar kalimat kayak seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Jadi gini ceritanya kan. Misal dari awal kita berteman dengan yang minus. Mohon maaf di minus kan. Pasti kedepannya kemungkinan besarnya kan kita juga ikut minus tuh. Emang nggak ada yang tahu, emang ini benar. Tapi kan kalau dari awal udah sampai minus, kemungkinan besarnya naik dong, kemungkinan dari minusnya kayak 70% lah. Beda kalau kita sama yang awalnya sama yang plus gini. Kalau yang plus sebenarnya kan kedepannya lebih plus lah gitu kan. Kayak kemungkinan jadi plus itu lebih banyak gitu. Jadi mencegah lebih baik lah gitu kan saya. Terima kasih.
Oke. Jadi Islam tuh memperbolehkan kita bergaul, tapi tetap sesuai dengan syariat Islam, gitu. Oke. Nah, tadi kan itu ada cerita tuh yang buruknya gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kalian tuh gimana gitu, biar kita tuh tahu itu circle itu kurang cocok sama kita ataupun kurang baik gitu untuk kita. Nah, itu tuh gimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu. Nah, jadi kan sebenarnya hubungan pertemanan itu penting ya, seperti yang udah tadi yang dibilang, itu kan harus. Nah, kalau misalnya kita emang udah ngerasa ada satu hal yang kurang baik atau orang yang memberikan pengaruh buruk di circle itu, mungkin kadang-kadang kita mikir untuk ngeluarin dia, atau mungkin kita mau keluar untuk meninggalkan circle tersebut. Tapi kan meninggalkan itu bukan suatu hal yang mudah. Susah dong. Sangat susah itu. Dan belum lagi kan dalam satu circle itu terdiri dari beberapa orang. Cara pikir masing-masing orang, sudut pandang masing-masing orang itu pasti beda. Dan apa yang dirasain masing-masing orang tentang satu orang ini juga pasti beda. Misal bagi kita dia ini pengaruh buruk, tapi nggak menutup kemungkinan bagi orang lain dia ini pengaruh baik dan justru dia senang gitu berteman sama dia. Jadi kalau misalnya kita mikirin maunya kita, yang ada nanti bakal berujung perselisihan atau permusuhan gitu kan. Jadi mungkin pilihannya adalah kita mencoba untuk masukin orang yang positif yang bisa membawa pengaruh baik ke orang-orang yang kurang baik tadi. Oke. Jadi kalau misalnya kurang cocok gitu, kita bisa memasukkan orang-orang yang lebih positif untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang kurang baik tadi gitu ya. Oke. Nah, dalam bergaul itu kita boleh nggak sih kayak hangout atau jalan-jalan nih, terutama kan perempuan. Karena kan ada hadis tuh tentang perempuan tuh nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada mahramnya. Tapi kan sekarang ini banyak nih perempuan yang keluar tanpa mahram nih. Nah, jadi sebenarnya tuh boleh nggak sih? Apalagi kan remaja-remaja sekarang ini kita pergaulannya yang maunya have fun gitu kan. Di sisi lain tuh harus sesuai syariat gitu. Nah, jadi itu gimana pendapat kalian? Nah, jadi kan mungkin pergaulan yang fun di sini tuh dalam arti kita bisa jalan-jalan, bisa hangout bareng teman gitu kan. Dan kita boleh untuk mau bergaul dengan cara yang fun, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan sesuai syariat Islam. Nah, memang ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau baginda Nabi melarang kaum perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram di siang maupun malam hari. Tapi pengaplikasian atau redaksi hadis tersebut kan sebenarnya disesuaikan dengan zaman Nabi saat itu yang mungkin lingkungannya juga masih banyak bahaya. Terus juga sebenarnya kan tujuan Nabi memberikan larangan tersebut juga untuk demi keamanan kaum perempuan sendiri yang pada saat itu belum terbiasa dengan keadaan di luar. Berbeda dengan zaman sekarang, kita kan lingkungannya juga udah lebih aman nih. Tapi bukan berarti kita bisa bebas juga mau keluar rumah tanpa mahram. Tetap selama masih bisa ditemani atau ada yang mendampingi, sebisa mungkin tetap bersama mahram. Ataupun kalau emang gak ada mahram, bisa bareng teman atau orang lain. Jadi itu kan tujuannya juga untuk menjaga diri kita nih supaya nggak terjadi fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya emang udah urgent atau darurat emang harus pergi tapi nggak ada yang bisa nemenin, baru diperbolehkan. Oke. Jadi tetap boleh keluar tapi sebaiknya ada mahramnya gitu ya. Oke. Nah, ini kan balik ke pembahasan circle nih kita nih. Nah, pasti di sini circle semua lah ya. Nah, nggak ada yang nggak circle di sini. Nah, pasti dulu awal-awal bersirkel itu tuh kalian tuh mencari circle tersebut kah? Atau mungkin circle-nya tuh datang sendiri gitu ke kalian? Nah, kalau emang nih belum takdirnya kita ada circle gitu. Nah, kira-kira kalian akan tetap nunggu circle itu datang sendiri ke kalian? Atau kalian tuh nggak cari gitu circle-nya? Tunggu aja gitu sampai datang gitu circle-nya. Gimana? Nah, sebenarnya circle itu nggak perlu dicari ya. Karena balik lagi seperti di part sebelumnya, kalau circle itu kan terbentuk dari orang-orang yang kita udah nyambung, frekuensi, dan udah pas gitu kan. Jadi tanpa perlu kita bentuk, dia akan terbentuk sendiri. Dan kalau misalnya nih kita belum menemukan orang-orang yang pas itu, tapi kita mau banget nih ngerasain apa sih rasanya ada di dalam suatu circle dan mau menjadi bagian dari suatu circle, tapi kita sebelumnya belum terlalu pas, tapi kita maksa untuk membentuk circle itu, yang ada takutnya nanti malah belum apa-apa udah bubar, udah musuhan gitu kan. Jadi untuk menghindari hal itu, lebih baik kita coba sabar aja dulu sampai emang nemuin orang yang terbaik, orang-orang yang emang pas dan cocok sama kita. Oh gitu, berarti nggak usah dicari lah ya, nanti bakal terbentuk sendiri gitu. Oke teman-teman, adik-adik dan ayah bunda,
Berarti Islam itu menganjurkan kita untuk bergaul dan juga perempuan diusahakan kalau keluar rumah itu bersama mahramnya. Nah, kalau untuk circle, kalau misalnya ada yang kurang baik di dalam circle tersebut, bisa juga solusinya itu memasukkan orang-orang yang baik, yang lebih baik itu di dalam circle tersebut gitu. Nah, terima kasih buat Kak Fairuz dan Kak Andi sudah mau sharing-sharing hari ini. Nah, semoga kita semua bisa lancar puasanya dan bisa dipertemukan orang-orang baik di surga nanti. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Tetap semangat dalam berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.